Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi ya dengan Ibu Lina. Hari ini kita akan mulai dengan devosi pagi sebelum melakukan setiap kegiatan kita di hari ini. Nah, devosi pagi ini Ibu Lina yang akan membawakan ya. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Baik anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Allah buat anugerah-Mu sepanjang malam hari, kini di pagi ini Tuhan, kami masih memperoleh nafas kehidupan. Saat ini kami akan mulai dengan devosi pagi ini Tuhan, kami terus memohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya Tuhan yang akan memimpin kami ya Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami dapat memahaminya Tuhan, dan kami juga dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 10 hingga pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6. Dan kita akan membacakan beberapa ayat pilihan saja ya. Anak-anak boleh membacakannya di rumah masing-masing. Bilangan pasal 21 ayat 34 hingga ayat 35 yang menjadi fokus untuk bacaan firman Tuhan kita di pagi ini. Demikian bunyinya, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dengan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu, dan haruslah kau lakukan kepadanya seperti yang kau lakukan kepada Sihon Raja Amori yang diam di Hesibon. Maka mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya, sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas, lalu mereka menduduki negerinya. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak kelas 3 dan kelas 4, di sini Ibu Lina akan menjelaskan cerita Alkitab ini. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kisah cerita ini. Jadi Ibu Lina akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah tentang perjalanan bangsa Israel. Jadi kita masih membahas tentang perjalanan bangsa Israel. Ya, jadi kalau kita mau lihat bangsa Israel ini setelah mereka berputar mengelilingi bangsa Edom, maka bangsa Israel ini akan meneruskan perjalanan mereka untuk menyusuri perbatasan timur Moab. Ya, anak-anak. Nah, kita tahu bahwa bangsa Moab ini adalah bangsa yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka ini adalah keturunan dari keponakan Abraham, yaitu Lot. Ya. Nah, di sini Tuhan tidak memberikan daerah Moab kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, Israel menyeberang. Oleh sebab itu, bangsa Israel tidak menyerang Moab. Nah, anak-anak, daerah di sebelah utara Moab ini telah ditaklukkan dan diduduki oleh bangsa Kanaan, yaitu bangsa Amori dengan rajanya yang bernama Sihon. Ya, nah, bangsa Amori ini mereka menyerang bangsa Israel, tetapi Allah menyerahkan Sihon yang kuat itu ke dalam tangan bangsa Israel. Ya, jadi Israel juga berhasil menaklukkan daerah lain di sebelah utara, yaitu Basan. Nah, yang diperintah oleh seorang raja yang bernama dengan Og. Nah, ini semua dengan pertolongan Tuhan. Maka bangsa Israel berhasil menduduki daerah yang cukup luas di sepanjang tepi sungai Yordan. Ya. Nah, dari sini bangsa Israel dapat melihat bahwa Tuhan menepati janjinya untuk mereka dan Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Ya. Nah, hal kedua yang perlu Ibu Lina jelaskan di sini adalah Balak takut terhadap bangsa Israel. Mengapa ya Balak sampai takut terhadap bangsa Israel? Nah,
Anak-anak tahu Balak ini mengapa dia takut? Karena pada saat itu dia merasa takut jangan-jangan bangsa Israel ini akan menyerang daerahnya juga. Jadi dia merasa ada suatu ketakutan karena dia di dalam dirinya, karena dia merasa bangsa Israel ini adalah bangsa yang kuat. Ya, jadi dia rasa takut. Balak ini merasa takut, sangat takut. Ya, jadi karena dengan ketakutannya si Balak ini, maka dia diam-diam pergi dan menemui tua-tua bangsa Midian yang tinggal di dekat Moab. Ya, dia pergi dan menemui mereka, dan di sana mereka merencanakan untuk mencari suatu kekuatan yang lain yang lebih besar yang dapat mematahkan atau menaklukkan kekuatan dari bangsa Israel ini. Nah, akhirnya Balak ini bersama para tua-tua di bangsa Midian ini mereka bersepakat untuk meminta bantuan pada seseorang. Nah, seseorang ini siapa? Dia mencari bantuan pada Bileam. Ya, Balak mencari pertolongan kepada Bileam. Bileam ini adalah siapa? Bileam adalah seorang petenung dan peramal dari daerah Mesopotamia, ya, atau Aram. Nah, jadi di situ begitu hebatnya kekuatan tenung yang dimiliki oleh Bileam sehingga banyak orang yang percaya bahwa kalau Bileam ini berkata yang pokoknya hal-hal yang dia katakan itu bisa dapat memberkati orang dan bisa juga dapat mengutuk orang. Jadi mereka percaya itu, ya. Nah, yang berikut itu adalah setelah mereka mencari pertolongan, di situ kita tahu bahwa apa yang Balak cari ini dan apa yang dilakukan oleh Bileam ini sebenarnya itu hal yang tidak baik. Ya, itu hal yang sangat-sangat tidak disukai oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Bileam. Karena menurut Tuhan itu adalah hal yang paling keji. Dan Tuhan dapat menurunkan api dari langit untuk membinasakan Bileam. Ya. Tetapi dalam kedaulatan Tuhan, maka Tuhan memakai Bileam ini untuk melaksanakan rencana Tuhan. Jadi melalui Bileam, Tuhan akan mengatakan kepada bangsa-bangsa lain bahwa Israel itu diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi dalam kelicikan dan keserakahannya, Bileam berpikir bahwa dia dapat memanfaatkan firman Tuhan untuk meraih harta kekayaan bagi dirinya sendiri. Ya, seperti yang dia sudah pernah lakukan. Dia pernah meramal orang dan orang membayar dia. Ya, jadi dia berpikir seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah tidak seperti yang diinginkan oleh Bileam. Tetapi Tuhanlah yang akan menggunakan Bileam dengan maksud dan tujuan Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, di sini hal yang berikut adalah tidak boleh menggunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Jadi hidup kita ini harus dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau kita mau lihat, Bileam ini tidak dapat dan tidak mau berserah kepada Tuhan. Jadi dia mengandalkan apa yang dia punya. Ya,
dia terus mempertahankan dia punya tenung, dia punya ramalannya itu. Dan akhirnya itu akan membinasakan dirinya sendiri. Nah, Balak dan orang Midian pun berharap bahwa Bileam ini akan membantu mereka untuk mengalahkan bangsa Israel. Mereka tidak menyadari bahwa berkat Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan Israel ini. Jadi mereka menyangka Bileam yang memiliki kuasa. Ya, mereka berpikir Bileam punya kuasa itu lebih daripada kuasa Tuhan. Tetapi tidak begitu ya anak-anak. Sebenarnya kuasa Tuhan itu melebihi segala-galanya. Jadi kita lihat pada akhirnya itu juga bangsa Israel yang keluar sebagai pemenang. Ya, karena Tuhan itu sudah memberkati bangsa Israel. Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Ya, demikian firman Tuhan yang Ibu Lina dapat sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini. Ya, yang pertama, kita tidak boleh menggunakan firman Tuhan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya, tidak menggunakan firman Tuhan untuk mencari diri sendiri. Kenapa? Karena dengan firman Tuhan ini kita dapat memberkati orang lain, ya, dan bukan untuk mencari keuntungan bagi kita punya diri sendiri. Jadi anak-anak harus tahu itu ya. Hal yang kedua adalah berkat Tuhan yang menjadi sumber kekuatan Israel. Dan bukan Israel saja, tetapi sampai dengan kita pada saat ini juga berkat Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Jadi kita mau belajar atau menghadapi apapun itu, hanya dengan berkat Tuhan atau kuasa dari Tuhan yang dapat memampukan kita. Ya, terima kasih untuk semuanya dan kiranya anak-anak dapat mengambil hikmah dari firman ini. Mari kita masuk di dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kegiatan pembelajaran kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah yang akan memampukan kami dan menguatkan kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan kami di hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.